Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sehat selalu ya sedulur Jumat Pahing dimanapun Anda berada. Ada yang sebuah komentar ya dari saudara kita ya. Jumat Pahing itu begitu berat dan besar cobaan hidupnya. Tanpa keikhlasan dan kesabaran serta ketulusan ya. Serta ketulusan bisa menjadi gila. Teman-teman Jumat Pahing, supaya Anda ini tidak gila, kenali masalahmu gitu loh. Saya yakin ya 1000% kalau Anda mengenal masalahmu dan Anda sadar tentang masalah yang sedang Anda hadapi, itu saya yakin berat itu tidak akan terasa gitu loh. Karena Anda akan menerima gitu loh, apa yang sudah terjadi. Apa yang sudah Anda alami itu Anda akan bisa terima gitu. Masalahnya di situ. Misalkan masalahmu itu hukuman Tuhan, bukan cobaan, tapi hukuman Tuhan. Ini lebih ekstrim tuh. Gitu. Akibat dari perbuatanmu yang selama ini jauh dari Tuhan. Anda diperintah untuk ibadah. Misalnya kalau Anda Muslim diperintah sembahyang, tidak tahu sembahyang. Kira-kira Tuhan marah enggak? Ya marah. Bentuk marahnya Tuhan dengan menghukum Anda dengan berbagai masalah yang tidak bisa selesai. Makanya teman-teman Jumat Pahing periksa gitu. Jangan-jangan masalahmu yang Anda hadapi sulit, berat, itu adalah hukuman Tuhan. Lah hukuman Tuhan itu tidak akan selesai ya, kalau kamu tidak tobat. Nah ketika kamu tidak tahu masalahmu itu adalah hukuman Tuhan, Anda berpikir masalahmu itu hanya ujian Tuhan, cobaan Tuhan. Ya Anda tidak akan melakukan tindakan apa-apa. Anda hanya bersabar, ikhlas. Ya tidak akan selesai. Tapi kalau Anda sadar bahwasannya masalahmu itu adalah hukuman Tuhan, maka pasti kamu akan tergerak untuk bertobat. Berjanji kepada Tuhan untuk tidak mengulangi lagi. Dan kedepannya Anda akan melakukan perbaikan. Perbaikan perilaku, perbaikan watak, itu akan Anda perbaiki. Nah kalau sudah seperti itu, maka lambat laun masalahmu akan selesai. Ya, akan selesai dengan sendirinya. Seiring dengan Anda diampuni sama Tuhan. Kalau itu hukuman Tuhan. Artinya Anda itu bisa legowo menerima. Oh iya wajar. Aku kena masalah semacam ini, beratnya semacam ini. Karena aku sering minuman keras, sering menipu, sering berzina, sering mau macam-macam perbuatan yang dilarang Tuhan. Mbok lakoni kabeh. Nah, akhirnya muncul kesadaran diri untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan pertobatan. Disinilah Tuhan memberikan hidayah, selesai masalah. Itu kalau hukuman Tuhan. Ada lagi masalahmu itu adalah karma. Ya. Dahulu 1 tahun yang lalu, atau 2 tahun, atau 5 tahun, atau bahkan 10 tahun yang lalu, kamu pernah menyakiti orang. Entah itu kamu sadar atau tidak sadar. Entah itu kamu merasa atau tidak merasa. Kamu menyakiti orang itu tersakiti. Lahir batinnya tersakiti. Orang tersebut butuh proses bertahun-tahun untuk bisa sembuh, untuk bisa bangkit. Terus kira-kira kalau kamu misalkan mendapatkan balasan atas perbuatanmu itu, wajar enggak itu? Bisa terima enggak kamu itu? Nah, kalau sudah muncul kesadaran diri semacam itu, betapa beratnya orang yang menderita akibat kamu sakiti, maka akan muncul kesadaran diri bahwasannya karma itu ada. Ngunduh kowe pakerti itu ada. Hukum tabur tua itu mutlak ada. Cokro manggilingan itu ada. Ya. Sehingga kamu berusaha bagaimanapun, ya, masalahmu tidak akan selesai.
Kalau itu namanya karma, sebelum waktunya selesai. Ibarat 5 tahun, ya kamu harus jalani menderita selama 5 tahun. Paham ya dari sini? Tapi bedanya apa ketika kamu sudah paham? Itu adalah karmamu. Itu adalah balasanmu. Maka akan muncul kesadaran diri bahwasanya Tuhan itu sayang dengan kamu. Kamu dikasih kesempatan masih dalam kondisi hidup menebus segala dosa-dosamu terhadap orang lain. Nah, itulah teman-teman. Ya. Jadi dua hal tadi itu tidak hanya butuh kesabaran saja, tidak butuh keikhlasan saja, tapi butuh paham, memahami. Sehingga ketika Anda menyalani itu tidak berat. Tapi kalau Anda tidak memahami, ya berat. Ya. Masalahmu itu berat. Ya. Paham ya? Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bisa Anda aplikasikan, ya. Bisa Anda terapkan di dalam kehidupan Anda. Ya. Jadi itu tidak berat, masalahmu itu tidak akan berat kalau kamu tahu. Ya, ibaratnya walaupun berat sekalipun, kamu akan merasa bertanggung jawab. Ya. Tidak akan menyalahkan nasib, tidak akan menyalahkan takdir, tidak akan menyalahkan di luar dirimu. Dan yang pasti yang kamu akan lakukan adalah meningkatkan kualitas dirimu. Ya, sehingga kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, paham ya? Nah itu teman-teman. Nah, beda lagi dengan ujian Tuhan. Ujian Tuhan. Misalnya kamu diuji sama Tuhan, itu enggak pakai sambat. Ya. Karena yang pasti kalau kamu diuji sama Tuhan, itu di bawah kemampuanmu. Tidak sampai membuatmu stres, depresi, tapi justru membuatmu itu semakin taat kepada Tuhan. Kalau itu ujian, ya, karena kamu tahu bahwasannya masalahmu itu dalam rangka supaya kamu itu ya, bisa menempati derajat yang lebih tinggi. Dan biasanya orang yang diuji sama Tuhan itu adalah orang-orang yang sudah berada di jalan Tuhan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi yang singkat ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.